capek sama hubungan? Stoikisme mengajarkan ini. Ada satu fase dalam hubungan yang jarang dibicarakan. Bukan saat awal jatuh cinta, bukan pula saat putus. Tapi fase ketika kamu masih bertahan, masih mencoba, masih peduli, namun hatimu sudah lelah. Kamu bangun pagi dengan perasaan berat, membuka ponsel dengan harapan kecil yang seringkali tidak terpenuhi, dan tidur malam dengan pikiran yang terus berputar. Kamu tidak lagi bertanya, apakah aku mencintainya? Tapi, sampai kapan aku sanggup seperti ini? Capek dalam hubungan itu sunyi, karena dari luar, orang melihatmu masih bersama dia, masih tersenyum di foto, masih terlihat baik-baik saja. Padahal di dalam, kamu sedang bernegosiasi dengan diri sendiri setiap hari. Menenangkan hati yang kecewa, membenarkan sikap pasangan, dan meyakinkan diri bahwa semua ini masih layak diperjuangkan. Kamu lelah bukan karena satu kejadian besar, tapi karena akumulasi hal-hal kecil yang terus kamu telan tanpa benar-benar sembuh. Stoikisme tidak datang dengan janji manis bahwa hubungan akan membaik. Ia tidak membisikkan harapan palsu. Ia hanya berkata jujur, bahkan terkadang terasa dingin. Penderitaanmu bukan berasal dari apa yang dilakukan pasanganmu, tapi dari caramu menggenggam hal-hal yang tidak berada dalam kendalimu. Dan kalimat itu, meski terdengar sederhana, seringkali menampar paling keras. Kita sering lupa bahwa pasangan adalah manusia yang utuh, bukan proyek yang harus selesai sesuai rencana kita. Mereka punya batas, luka, ego, dan pilihan yang tidak selalu sejalan dengan keinginan kita. Namun saat kita jatuh cinta, kita perlahan mulai percaya bahwa perhatian mereka seharusnya konsisten, bahwa sikap mereka seharusnya berubah demi kita, bahwa cinta seharusnya membuat mereka menjadi versi ideal yang kita bayangkan. Tanpa sadar, kita menukar cinta dengan tuntutan, dan harapan dengan kontrol. Di titik ini, stoikisme mengajakmu berhenti sejenak, menarik nafas, dan bertanya dengan jujur, bukan kepada pasanganmu, tapi kepada dirimu sendiri. Apakah kamu mencintai dia apa adanya, atau kamu mencintai perasaan aman yang kamu harapkan darinya? Apakah kamu kecewa karena dia menyakitimu, atau karena dia gagal memenuhi gambaran hubungan yang kamu ciptakan di kepalamu? Hubungan menjadi melelahkan ketika kita menggantungkan ketenangan hidup pada perilaku orang lain. Saat balasan chat menentukan suasana hati, saat perubahan sikap pasangan langsung membuatmu overthinking sepanjang hari, saat kebahagiaanmu naik turun mengikuti validasi yang tidak pernah stabil. Stoikisme memandang ini sebagai bentuk penyerahan kendali diri, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu berharap pada sesuatu yang tidak bisa kamu atur. Mencintai secara stoik bukan berarti berhenti peduli, justru sebaliknya. Ia mengajarkan bentuk cinta yang lebih jujur dan dewasa. Cinta yang tidak memaksa, cinta yang tidak mengancam, cinta yang tidak berubah menjadi kecemasan setiap kali kenyataan tidak sesuai harapan. Cinta yang mampu berkata, aku memilihmu, tapi aku tidak kehilangan diriku sendiri karenamu. Ada kalanya kamu sudah berusaha bicara baik-baik, sudah menurunkan ego, sudah memahami sudut pandangnya, tapi tetap saja hatimu lelah. Di saat seperti itu, stoikisme tidak menyuruhmu bertahan atau pergi. Ia hanya mengingatkan satu hal penting. Kamu bertanggung jawab atas sikapmu sendiri, bukan atas perubahan orang lain. Kamu boleh berharap, tapi jangan menggantungkan ketenanganmu pada hasil dari harapan itu. Banyak orang terluka bukan karena hubungan berakhir, tapi karena terlalu lama bertahan dalam hubungan yang membuat mereka kehilangan harga diri. Mereka terus menunggu pasangan berubah, terus memaklumi hal-hal yang sebenarnya menyakitkan, terus berkata tidak apa-apa, padahal batinnya berteriak. Stoikisme memandang ini sebagai konflik batin antara kenyataan dan keinginan. Dan selama kamu menolak menerima kenyataan, selama itu pula hatimu akan terus lelah. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima berarti melihat dengan jernih, melihat pasanganmu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kamu harapkan. Melihat hubunganmu sebagaimana realitanya, bukan sebagaimana yang kamu impikan. Dari penerimaan itulah, keputusan yang tenang bisa lahir, bukan keputusan yang didorong emosi, bukan keputusan karena takut sendirian, tapi keputusan yang lahir dari kesadaran diri.
Stoikisme juga mengajarkan sesuatu yang sulit diterima oleh hati yang sedang mencintai. Segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara, termasuk perasaan, termasuk hubungan, termasuk orang yang kamu sayangi. Kesadaran ini bukan untuk membuatmu dingin, tapi untuk membuatmu hadir sepenuhnya. Ketika kamu tahu sesuatu bisa hilang, kamu akan mencintai dengan lebih tulus, tanpa posesif, tanpa ketakutan berlebihan. Ironisnya, banyak hubungan rusak bukan karena kurang cinta, tapi karena terlalu banyak ketakutan. Takut ditinggalkan, takut tidak cukup, takut kehilangan. Ketakutan ini membuat kita menuntut lebih, mengontrol lebih, dan akhirnya menyakiti diri sendiri. Stoikisme mengajakmu berdamai dengan kemungkinan terburuk, bukan agar kamu pesimis, tapi agar kamu tidak lagi diperbudak oleh rasa takut. Jika suatu hari hubungan ini berakhir, Stoikisme ingin kamu tetap utuh sebagai manusia, tidak hancur, tidak kehilangan arah, tidak membenci diri sendiri karena merasa gagal. Karena nilai dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang memilih bertahan, tapi oleh bagaimana kamu bersikap dengan bermartabat, bahkan di saat paling menyakitkan. Capek dalam hubungan seringkali adalah tanda bahwa jiwamu meminta kejujuran. Kejujuran untuk mengakui bahwa kamu tidak bisa terus berperang sendirian. Kejujuran untuk mengakui bahwa cinta tidak seharusnya membuatmu terus-menerus meragukan dirimu sendiri. Stoikisme tidak memaksa jawaban, tapi memberikan kejernihan agar kamu tidak lagi berbohong pada perasaanmu sendiri. Pada akhirnya, hubungan yang baik bukan yang selalu bahagia, tapi yang membuatmu tetap tenang menjadi dirimu sendiri, yang tidak memaksamu mengorbankan nilai hidupmu demi bertahan, yang tidak membuatmu terus menahan luka demi sesuatu yang belum tentu berubah. Dan jika hubungan itu tidak bisa memberikan ketenangan, Stoikisme mengingatkan bahwa ketenangan batin adalah tanggung jawabmu, bukan kewajiban pasanganmu. Jika hari ini kamu merasa capek sama hubunganmu, berhentilah sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk melihat dengan lebih jujur. Lepaskan genggaman pada hal-hal yang bukan kendalimu, pegang kembali dirimu sendiri. Karena dalam Stoikisme, mencintai orang lain tidak pernah berarti meninggalkan ketenangan dan martabatmu sendiri. Dan mungkin di titik itu, apapun keputusanmu nanti, bertahan atau pergi, kamu tidak lagi melakukannya dengan air mata yang penuh kebingungan, tapi dengan hati yang tenang dan sadar. Ada satu kenyataan pahit dalam hubungan yang sering kita hindari. Tidak semua yang kita perjuangkan akan berakhir sesuai harapan. Kadang sekuat apapun usaha kita mencintai dengan tulus, hasilnya tetap sama. Kita akan kelelahan, sementara keadaan tidak banyak berubah. Stoikisme mengajak kita untuk berhenti memaksa dunia agar tunduk pada keinginan kita, termasuk dalam urusan cinta. Karena semakin kita memaksa, semakin besar luka yang kita ciptakan sendiri. Banyak orang bertahan dalam hubungan bukan karena bahagia, tapi karena takut. Takut sendirian, takut memulai dari awal, takut mengakui bahwa selama ini mereka salah berharap. Ketakutan ini sering menyamar sebagai kesetiaan, padahal sebenarnya adalah penolakan terhadap kenyataan. Stoikisme tidak menghakimi ketakutan itu, ia hanya mengajakmu melihatnya apa adanya, tanpa drama, tanpa pembenaran. Karena selama kamu terus berbohong pada dirimu sendiri, kamu akan terus hidup dalam kelelahan yang sama. Hubungan yang melelahkan seringkali ditandai oleh satu hal sederhana. Kamu lebih sering menahan daripada mengekspresikan. Kamu menahan kecewa agar tidak ribut, menahan sedih agar tidak terlihat lemah, menahan amarah agar hubungan tetap utuh. Namun, setiap emosi yang ditekan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menumpuk, perlahan menggerogoti ketenanganmu. Stoikisme tidak menyuruhmu meledak-ledak, tapi juga tidak menyuruhmu memendam tanpa akhir. Ia mengajarkan kejujuran batin, mengakui apa yang kamu rasakan, lalu memilih respons yang tidak menghancurkan dirimu sendiri. Ada saatnya kamu menyadari bahwa masalahnya bukan lagi tentang siapa yang salah atau benar, bukan tentang siapa yang kurang usaha atau siapa yang paling menderita. Masalahnya adalah hubungan ini membuatmu kehilangan kedamaian yang dulu kamu miliki. Dan bagi Stoik, kehilangan ketenangan batin adalah harga yang terlalu mahal untuk apapun, bahkan untuk cinta.
Kita sering lupa bahwa mencintai orang lain tidak pernah menjadi kewajiban untuk mengorbankan kesehatan mental dan harga diri. Stoikisme mengingatkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang dijalani selaras dengan nilai-nilai kebajikan. Jika sebuah hubungan membuatmu terus melanggar nilai dirimu sendiri, terus memaklumi hal yang melukaimu, terus merendahkan perasaanmu sendiri, maka ada sesuatu yang perlu ditinjau ulang. Bukan dengan amarah, tapi dengan kejernihan. Kadang yang paling menyakitkan bukan perlakuan pasangan, tapi kesadaran bahwa kamu sudah berubah menjadi versi dirimu yang tidak kamu kenali lagi. Kamu menjadi lebih cemas, lebih sensitif, lebih mudah merasa tidak cukup. Stoikisme melihat ini sebagai tanda bahwa kamu terlalu lama menggantungkan identitas dan kebahagiaan pada sesuatu di luar dirimu. Dan selama pusat hidupmu berada di tangan orang lain, kamu akan selalu rapuh. Stoikisme mengajarkan bahwa cinta sejati tidak pernah meminta kita kehilangan kedaulatan atas diri sendiri. Kamu boleh mencintai sepenuh hati, tapi pikiran dan prinsipmu tetap milikmu. Kamu boleh peduli, tapi keputusan hidupmu tidak boleh sepenuhnya ditentukan oleh sikap orang lain. Ketika kamu mampu berdiri utuh tanpa harus terus diyakinkan oleh pasanganmu, disitulah hubungan menjadi pilihan, bukan kebutuhan yang menyiksa. Ada juga saat ketika kamu harus berani mengakui bahwa kelelahanmu adalah sinyal, bukan kelemahan. Sinyal bahwa ada batas yang sudah terlampaui. Sinyal bahwa hatimu butuh ruang bernapas. Stoikisme tidak memandang batas sebagai tanda egois, melainkan sebagai bentuk kebijaksanaan. Karena hanya orang yang mengenal dirinya sendiri, yang tahu kapan harus berhenti menekan, dan kapan harus mengambil jarak demi keselamatan batinnya. Mungkin kamu berharap pasanganmu akan menyadari usahamu, bahwa suatu hari dia akan berubah, memahami dan menghargai semua yang telah kamu korbankan. Harapan itu manusiawi, tapi stoikisme mengingatkan bahwa menggantungkan kedamaian hidup pada perubahan orang lain adalah perjudian yang hampir selalu berakhir dengan kecewa. Kamu boleh berharap, tapi hidupmu tidak boleh berhenti menunggu. Stoikisme juga mengajarkan keberanian untuk menerima kemungkinan terburuk. Bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, tapi untuk membebaskan diri dari ketergantungan emosional. Ketika kamu sudah berdamai dengan kemungkinan kehilangan, kamu tidak lagi mencintai dengan ketakutan. Kamu mencintai dengan pilihan sadar. Dan cinta yang lahir dari kesadaran selalu lebih jujur daripada cinta yang lahir dari rasa takut ditinggalkan. Hubungan yang sehat bukan yang membuatmu lupa dunia, tapi yang membuatmu lebih kuat menghadapi dunia. Bukan yang membuatmu terus mempertanyakan nilai dirimu, tapi yang menghormati batas-batasmu sebagai manusia. Stoikisme tidak menjanjikan hubungan tanpa luka, tapi ia menawarkan cara agar luka itu tidak menghancurkan jiwamu. Jika suatu hari kamu harus melepaskan, stoikisme ingin kamu melakukannya tanpa kebencian, tanpa dendam, tanpa merasa dirimu gagal sebagai manusia. Karena berakhirnya hubungan tidak pernah otomatis berarti berakhirnya nilai dirimu. Yang terpenting bukan berapa lama kamu bertahan, tapi bagaimana kamu menjaga martabatmu selama bertahan. Dan jika kamu memilih untuk tetap bertahan, stoikisme mengingatkan agar kamu bertahan dengan sadar, bukan dengan penyangkalan. Bertahan karena pilihan, bukan karena takut. Bertahan sambil tetap memelihara dirimu sendiri, bukan mengorbankannya sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, stoikisme mengajakmu kembali ke satu pertanyaan sederhana namun mendalam. Apakah hubungan ini membantumu menjadi manusia yang lebih baik, atau justru membuatmu terus berperang dengan dirimu sendiri? Jawaban dari pertanyaan itu tidak perlu diumumkan kepada siapapun. Cukup jujur pada dirimu sendiri. Karena dalam hidup yang singkat ini, kamu berhak atas ketenangan. Kamu berhak atas cinta yang tidak membuatmu kehilangan dirimu. Dan kamu berhak memilih jalan yang menjaga kedamaian batinmu, meski pilihan itu tidak selalu mudah. Stoikisme tidak mengambil keputusan untukmu. Ia hanya menyingkirkan kabut emosi yang mengaburkan pandanganmu. Dan ketika kabut itu hilang, apapun yang kamu pilih selanjutnya, bertahan atau melepaskan, yang akan lahir dari kejernihan, bukan kelelahan. Dan mungkin di sanalah bentuk cinta paling dewasa dimulai. Ada masa ketika kamu berhenti berharap, secara sadar, tapi hatimu masih terus menunggu. Kamu bilang pada diri sendiri bahwa kamu sudah tidak menuntut apa-apa lagi, bahwa kamu sudah menerima keadaan, bahwa kamu sudah lebih dewasa.
Namun setiap kali dia berubah sedikit lebih dingin, setiap kali responnya terasa setengah hati, ada sesuatu di dadamu yang tetap runtuh pelan-pelan. Bukan karena kamu belum belajar, tapi karena hati tidak pernah sepenuhnya patuh pada logika. Stoikisme tidak memusuhi perasaan seperti itu. Ia hanya mengingatkan bahwa rasa sakit seringkali muncul bukan dari kejadian itu sendiri, melainkan dari penilaian yang kita sematkan padanya. Ketika pasanganmu bersikap jauh, kamu tidak hanya merasakan jarak. Kamu menambahkan makna bahwa kamu tidak cukup, bahwa kamu tidak lagi penting, bahwa semua usaha yang kamu berikan sia-sia. Padahal kenyataannya, bisa jadi sikapnya tidak ada hubungannya dengan nilai dirimu. Namun pikiran yang lelah jarang memberi ruang bagi kemungkinan lain. Dalam hubungan, kita sering menempatkan diri sebagai hakim sekaligus terdakwa. Kita mengadili sikap pasangan, lalu mengadili diri sendiri karena tidak mampu membuat hubungan ini berjalan lebih baik. Kita menyalahkan keadaan, lalu menyalahkan hati kita sendiri karena masih peduli. Stoikisme memandang ini sebagai beban ganda yang tidak perlu. Dunia sudah cukup berat apa adanya, tanpa harus kita tambahkan hukuman yang kita ciptakan sendiri di dalam kepala. Ada saat ketika kamu mulai menyadari bahwa kelelahanmu tidak lagi bersifat emosional, tapi eksistensial. Kamu tidak hanya lelah menghadapi sikap pasanganmu, tapi juga lelah menjadi dirimu yang sekarang. Dirimu yang terlalu banyak menunggu, terlalu sering memahami, terlalu jarang didengarkan. Dan di titik ini, stoikisme mengajakmu berhenti bertanya, kenapa dia seperti ini? Dan mulai bertanya, kenapa aku terus membiarkan diriku berada di posisi ini? Pertanyaan itu tidak dimaksudkan untuk menyalahkan, ia dimaksudkan untuk membebaskan. Karena selama kamu terus melihat dirimu sebagai korban keadaan, kamu akan merasa tidak punya pilihan. Padahal stoikisme selalu berangkat dari satu keyakinan, bahkan dalam situasi paling sempit sekalipun, manusia tetap memiliki kebebasan untuk memilih sikap dan arah hidupnya. Hubungan seringkali membuat kita lupa bahwa kita adalah individu sebelum menjadi pasangan. Kita punya nilai, batas, dan martabat yang tidak seharusnya larut hanya karena kita mencintai seseorang. Ketika cinta menuntutmu terus mengabaikan suara batinmu sendiri, stoikisme menganggap itu bukan pengorbanan yang mulia, melainkan pengingkaran terhadap diri sendiri. Dan tidak ada hubungan yang layak dibangun di atas pengingkaran seperti itu. Kamu mungkin pernah merasa bersalah karena ingin jarak, merasa egois karena ingin tenang, merasa tidak bersyukur karena mempertanyakan hubungan yang secara teknis masih berjalan. Stoikisme mengajakmu melihat perasaan itu dengan jujur, tanpa label baik atau buruk. Keinginan untuk tenang bukan tanda kurang cinta. Kadang itu tanda bahwa jiwamu sudah terlalu lama menanggung beban yang bukan miliknya. Ada juga rasa sakit yang muncul bukan karena apa yang terjadi, tapi karena apa yang tidak pernah terjadi. Kata-kata yang tidak pernah diucapkan, usaha yang tidak pernah dibalas setara, perubahan yang selalu dijanjikan tapi tak kunjung datang. Stoikisme mengajarkan bahwa menggantungkan hidup pada kemungkinan masa depan yang belum tentu terwujud adalah sumber penderitaan yang halus namun dalam. Kamu hidup bukan di hari ini, tapi di harapan akan hari esok yang terus kamu tunda. Dalam pandangan Stoik, waktu adalah sesuatu yang terlalu berharga untuk dihabiskan dalam kebimbangan tanpa arah. Bukan berarti semua harus diputuskan dengan cepat, tapi setiap hari yang kamu jalani seharusnya dijalani dengan kesadaran penuh. Bertahan pun harus disadari, pergi pun harus disadari. Yang melelahkan bukan keputusan itu sendiri, melainkan hidup di antara keduanya tanpa kejelasan. Hubungan juga sering membuat kita lupa membedakan antara menerima dan membenarkan. Menerima berarti mengakui kenyataan apa adanya. Membenarkan berarti menghapus batas demi menjaga sesuatu tetap utuh. Stoikisme berdiri tegas di antara keduanya. Ia mengajarkan penerimaan tanpa kehilangan kebijaksanaan. Kamu boleh menerima bahwa pasanganmu tidak sempurna, tapi kamu tidak wajib membenarkan perilaku yang melukai nilai hidupmu. Ada ketenangan tertentu yang muncul ketika kamu berhenti berusaha mengubah orang lain. Bukan ketenangan karena menyerah, tapi karena akhirnya kamu kembali memegang kendali atas hidupmu sendiri. Kamu tidak lagi menunggu perubahan untuk merasa damai. Kamu tidak lagi menunda kebahagiaan sampai situasi membaik. Kamu mulai hidup dari dalam, bukan dari reaksi terhadap luar. Stoikisme mengajarkan bahwa cinta tidak harus selalu berakhir dengan kebersamaan. Kadang cinta berakhir dengan keikhlasan. Keikhlasan untuk melepaskan ekspektasi. Keikhlasan untuk mengakui bahwa tidak semua pertemuan ditakdirkan untuk bertahan selamanya. Dan dalam keikhlasan itu, ada kedewasaan yang tidak bisa diperoleh dengan cara lain.
Jika kamu masih bertahan hari ini, biarlah itu karena kesadaran, bukan ketakutan. Karena pilihan, bukan kebiasaan. Karena nilai, bukan rasa bersalah. Dan jika suatu hari kamu memutuskan untuk pergi, biarlah itu dilakukan dengan kepala tegak, tanpa membenci masa lalu, tanpa merendahkan perasaan yang pernah ada. Stoikisme tidak pernah meminta manusia menjadi kebal terhadap luka. Ia hanya mengajarkan agar luka tidak menentukan siapa kita. Bahwa sakit hati adalah pengalaman, bukan identitas. Bahwa hubungan yang gagal bukan cermin kegagalan hidup secara keseluruhan. Kamu tetap utuh, tetap bernilai, bahkan ketika sesuatu yang kamu perjuangkan tidak berjalan seperti yang kamu inginkan. Mungkin yang paling penting dari semua ajaran stoik dalam hubungan adalah ini. Kamu tidak dilahirkan untuk hidup dalam kecemasan yang terus-menerus. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menunggu seseorang menjadi versi yang belum tentu ia pilih untuk menjadi. Kamu berhak atas hidup yang selaras dengan nilai dan ketenangan batinmu sendiri. Dan pada akhirnya, ketika kamu berhenti memaksa, berhenti menggenggam terlalu erat, berhenti menggantungkan hidup pada hal-hal di luar kendalimu, ada ruang baru yang terbuka di dalam dirimu. Ruang untuk bernapas, ruang untuk jujur, ruang untuk mencintai dengan lebih sehat, entah itu dengan orang yang sama atau dengan dirimu sendiri. Di sanalah stoikisme tidak lagi menjadi sekadar filosofi, tapi menjadi cara bertahan tanpa kehilangan diri, cara mencintai tanpa hancur, cara hidup tanpa terus-menerus merasa capek oleh hubungan yang seharusnya memberi makna, bukan menguras jiwa. Ada titik sunyi dalam hubungan, ketika kamu tidak lagi marah, tidak lagi menangis, bahkan tidak lagi berharap terlalu banyak. Kamu hanya diam, dan diam itu bukan karena semuanya baik-baik saja, melainkan karena hatimu sudah terlalu lelah untuk bereaksi. Kamu tetap hadir, tetap menjawab pesan, tetap menjalani hari, tapi ada jarak halus antara apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan. Seolah-olah sebagian dirimu sudah mundur lebih dulu, meninggalkan tubuhmu untuk menyelesaikan rutinitas yang tersisa. Stoikisme memandang keadaan ini bukan sebagai kegagalan emosi, tapi sebagai sinyal kesadaran yang mulai tumbuh. Ketika emosi berhenti bergejolak, bukan berarti cinta menghilang. Kadang itu berarti pikiranmu sedang mencoba menyelamatkanmu dari kelelahan yang lebih dalam. Ada mekanisme alami dalam diri manusia untuk menarik diri ketika sesuatu terus melukai, bahkan ketika hati masih ingin bertahan. Dalam hubungan, kita seringkali terlalu sibuk bertanya apa yang pasangan rasakan, hingga lupa menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri sendiri. Kita menebak-nebak isi pikirannya, menafsirkan sikapnya, menunggu tanda-tanda yang sering kali ambigu. Sementara suara batin kita sendiri perlahan tenggelam, tertutup oleh kebisingan asumsi dan harapan. Stoikisme mengajakmu kembali mendengarkan suara yang paling jujur itu. Bukan suara yang berisik, tapi suara yang tenang dan konsisten mengatakan apa yang kamu butuhkan. Ada perasaan bersalah yang kerap menyertai kelelahan dalam hubungan. Perasaan seolah-olah kamu tidak cukup bersabar, tidak cukup kuat, tidak cukup mencintai. Kamu membandingkan dirimu dengan versi ideal tentang pasangan yang seharusnya bertahan dalam kondisi apapun. Stoikisme menolak standar yang tidak manusiawi itu. Ia mengingatkan bahwa kebajikan tidak pernah menuntut seseorang untuk terus bertahan dalam keadaan yang mengikis martabat dan ketenangan jiwanya. Hubungan yang sehat memberi ruang untuk bernafas. Ia tidak membuatmu merasa harus selalu siap, selalu tersedia, selalu mengalah. Ketika sebuah hubungan menuntut kewaspadaan terus-menerus, takut salah bicara, takut dianggap berlebihan, takut kehilangan, disitulah kelelahan berubah menjadi luka yang perlahan tapi pasti. Stoikisme tidak menyebut ini sebagai nasib buruk, melainkan sebagai ketidaksesuaian antara hidup yang kamu jalani dan nilai yang seharusnya kamu jaga. Ada pula momen ketika kamu mulai mempertanyakan kenangan, bukan karena kamu ingin menghapusnya, tapi karena kamu bertanya-tanya, apakah kenangan itu cukup untuk menopang hari-hari yang sekarang terasa berat? Kamu mengingat masa-masa awal yang penuh tawa dan harapan, lalu membandingkannya dengan keheningan yang kini sering mengisi percakapan. Stoikisme mengajarkan bahwa masa lalu tidak pernah menjadi jaminan untuk masa kini. Ia adalah bagian dari cerita, bukan kontrak yang mengikatmu untuk terus bertahan apapun yang terjadi. Seringkali yang membuat kita tetap tinggal bukanlah cinta yang aktif, melainkan kebiasaan yang mengendap.
kita terbiasa dengan kehadirannya, dengan ritme hubungan, dengan peran yang sudah lama kita mainkan. Stoikisme mengajakmu membedakan antara keterikatan dan pilihan sadar. Keterikatan tumbuh dari ketakutan akan perubahan. Pilihan sadar lahir dari kejernihan dan keberanian untuk menghadapi konsekuensi. Ada ketenangan tertentu yang muncul ketika kamu berhenti menuntut kejelasan dari orang yang belum siap memberikannya. Bukan karena kamu tidak pantas mendapat jawaban, tapi karena kamu menyadari bahwa memaksa kejelasan seringkali hanya memperpanjang kebingungan. Stoikisme mengajarkan bahwa tidak semua ketidakpastian harus dilawan. Beberapa cukup dihadapi dengan menerima, lalu mengambil langkah yang menjaga ketenangan batinmu sendiri. Kamu mungkin pernah merasa bahwa jika kamu bersabar sedikit lagi, jika kamu mengalah sedikit lagi, segalanya akan berubah. Pikiran itu terasa mulia, tapi juga berbahaya, karena kesabaran yang tidak disertai batas seringkali berubah menjadi penghapusan diri. Stoikisme tidak menolak kesabaran, tapi ia menempatkannya berdampingan dengan kebijaksanaan. Bersabar tanpa kesadaran hanya akan membuatmu lupa kapan harus berhenti. Dalam kelelahan yang panjang, ada resiko lain yang jarang disadari. Kamu mulai menormalisasi rasa sakit. Hal-hal yang dulu terasa tidak pantas, kini terasa biasa. Kata-kata yang melukai kini dianggap wajar. Stoikisme mengajakmu berhenti dan bertanya, bukan dengan emosi, tapi dengan kejujuran yang tenang. Apakah ini benar-benar hidup yang ingin aku jalani? Pertanyaan itu tidak menuntut jawaban cepat, tapi ia menuntut keberanian untuk jujur. Ada saat ketika kamu harus mengakui bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti berjalan ke arah yang sama. Dua orang bisa saling peduli, namun memiliki nilai, ritme, dan kesiapan hidup yang berbeda. Stoikisme memandang perbedaan ini bukan sebagai tragedi, melainkan sebagai bagian alami dari kehidupan manusia. Tidak semua perpisahan adalah kegagalan. Beberapa adalah bentuk kejujuran yang paling lembut. Jika kamu terus melangkah dengan beban di dada, bukan berarti kamu lemah. Bisa jadi kamu hanya belum memberi dirimu izin untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi. Stoikisme memberi izin itu. Ia tidak menghakimi keputusanmu, apapun itu. Ia hanya mengingatkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang dijalani dengan kesadaran, bukan dengan paksaan emosional. Pada akhirnya, hubungan seharusnya menjadi ruang di mana kamu bertumbuh, bukan tempat di mana kamu terus-menerus bertahan. Tempat di mana kamu bisa menjadi diri sendiri tanpa rasa takut kehilangan setiap kali kamu jujur. Stoikisme tidak menjanjikan bahwa jalan ini akan mudah, tapi ia menjanjikan sesuatu yang lebih penting: kejernihan untuk melihat, keberanian untuk memilih, dan ketenangan untuk menerima apapun hasilnya. Dan ketika kamu kembali memusatkan hidupmu pada hal-hal yang berada dalam kendalimu, pikiranmu, sikapmu, nilai yang kamu pegang, hubungan tidak lagi menjadi sumber penderitaan utama. Ia menjadi bagian dari hidup, bukan penentu seluruh maknanya. Di sanalah kelelahan perlahan berubah menjadi kedewasaan, dan cinta, apapun bentuk akhirnya, tidak lagi menguras jiwamu, melainkan meninggalkanmu dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Ada keheningan tertentu yang muncul ketika kamu mulai berhenti menjelaskan perasaanmu berulang kali. Bukan karena kamu tidak lagi ingin dimengerti, tapi karena kamu lelah berbicara kepada seseorang yang mendengar tanpa benar-benar memahami. Kata-kata terasa habis makna ketika harus terus dipertahankan, sementara perubahan yang kamu harapkan tak kunjung terlihat. Dalam keheningan itu, kamu mulai menyadari bahwa tidak semua orang yang hadir secara fisik benar-benar hadir secara emosional. Stoikisme mengajarkan bahwa salah satu sumber penderitaan terdalam manusia adalah keinginan untuk dipahami oleh orang yang belum mampu memahami, bahkan dirinya sendiri. Kamu bisa menjelaskan perasaanmu dengan bahasa paling lembut, dengan niat paling tulus, namun jika penerimanya belum siap, kata-kata itu hanya akan berputar di ruang kosong. Di titik ini, kebijaksanaan bukan terletak pada seberapa baik kamu menjelaskan, tapi pada kemampuanmu menerima keterbatasan orang lain tanpa terus mengorbankan dirimu. Dalam hubungan yang melelahkan, seringkali kamu mulai meminimalkan kebutuhanmu sendiri. Kamu berkata pada diri sendiri bahwa tidak apa-apa jika tidak diperhatikan hari ini. Tidak apa-apa jika kamu yang selalu memulai. Tidak apa-apa jika perasaanmu ditunda. Semua tidak apa-apa itu terdengar dewasa.
Sampai suatu hari kamu menyadari bahwa dirimu sendiri sudah lama tidak benar-benar diperhatikan, bahkan oleh dirimu sendiri. Stoikisme memandang ini sebagai pergeseran fokus yang berbahaya. Ketika hidupmu terlalu berputar pada bagaimana mempertahankan hubungan, kamu perlahan kehilangan hubungan dengan dirimu sendiri. Kamu menjadi asing terhadap kebutuhanmu, batasmu, dan nilai-nilai yang dulu kamu jaga. Dan kehilangan ini seringkali terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan pasangan itu sendiri. Ada rasa sedih yang tidak dramatis, tidak meledak, tapi terus mengendap. Sedih karena merasa sendirian meski tidak sendiri. Sedih karena harus kuat sendirian dalam hubungan yang seharusnya menjadi tempat berbagi. Stoikisme tidak menyangkal rasa sedih itu. Ia tidak menyuruhmu menyingkirkannya dengan kalimat-kalimat positif. Ia hanya mengingatkan bahwa perasaan adalah tamu, bukan penguasa. Kamu boleh merasakannya, tapi kamu tidak harus membiarkannya menentukan arah hidupmu. Kadang kamu bertahan bukan karena masih yakin, tapi karena sudah terlalu banyak waktu, tenaga, dan emosi yang kamu investasikan. Meninggalkan terasa seperti mengakui bahwa semua itu sia-sia. Stoikisme menyebut ini jebakan keterikatan pada masa lalu. Ia mengajarkan bahwa nilai keputusanmu tidak diukur dari apa yang sudah kamu keluarkan, tapi dari apakah keputusan itu selaras dengan hidup yang ingin kamu jalani ke depan. Masa lalu tidak pernah memiliki hak untuk mengurung masa depanmu. Dalam perjalanan ini, kamu mungkin mulai melihat dengan lebih jernih bahwa tidak semua rasa sakit datang untuk disembuhkan bersama. Beberapa rasa sakit datang untuk menyadarkanmu bahwa kamu harus kembali berdiri di kakimu sendiri. Stoikisme mengajarkan kemandirian batin, kemampuan untuk tetap utuh bahkan ketika dukungan dari luar tidak hadir seperti yang kamu harapkan. Ada kelegaan tertentu ketika kamu berhenti menunggu pengakuan dari orang yang tidak pernah benar-benar memberikannya. Bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu menyadari bahwa nilai dirimu tidak bergantung pada validasi siapapun. Stoikisme memandang harga diri sebagai sesuatu yang tidak boleh dititipkan di tangan orang lain, betapapun dekatnya hubungan itu. Seiring waktu, kamu mungkin mulai bertanya bukan lagi apakah dia mencintaiku, tapi apakah aku mencintai hidup yang sedang aku jalani ini. Pertanyaan itu menggeser fokus dari orang lain ke dirimu sendiri. Dan pergeseran ini seringkali terasa menakutkan, karena ia menuntut tanggung jawab penuh atas kebahagiaan dan ketenanganmu sendiri. Namun, di sanalah kekuatan stoik benar-benar bekerja. Kamu belajar bahwa mencintai tidak harus selalu berarti bertahan. Kadang, mencintai berarti melepaskan tanpa kebencian, tanpa drama, tanpa perlu membuktikan siapa yang paling terluka. Stoikisme mengajarkan bahwa keanggunan dalam perpisahan seringkali lebih mencerminkan kedewasaan daripada kemenangan dalam pertengkaran. Jika kamu memilih untuk melangkah sendiri, bukan berarti kamu gagal menjaga hubungan. Bisa jadi kamu berhasil menjaga dirimu. Dan bagi Stoik, menjaga integritas batin adalah bentuk keberhasilan yang paling sunyi namun paling kokoh. Tidak semua orang akan memahaminya, dan itu tidak masalah. Hidup yang baik tidak membutuhkan persetujuan semua orang. Di sisi lain, jika kamu memilih untuk tetap bersama, Stoikisme mengingatkan agar kamu tidak kehilangan kesadaran. Tetaplah mencintai dengan batas yang sehat. Tetaplah jujur pada dirimu sendiri. Jangan menukar ketenangan batin dengan ilusi kestabilan. Bertahan bukan berarti menutup mata, tapi membuka mata dengan keberanian yang tenang. Hubungan, pada akhirnya, hanyalah salah satu bagian dari hidup, bukan seluruhnya. Ketika kamu memberi satu bagian kekuasaan penuh atas makna hidupmu, bagian lain akan layu. Stoikisme mengajakmu menata kembali keseimbangan itu, memberi tempat yang layak bagi cinta, tanpa membiarkannya menelan segalanya. Dan mungkin pelajaran paling sunyi dari semua ini adalah bahwa kelelahanmu bukan musuhmu. Ia adalah pesan. Pesan bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan, dipertanyakan, dan mungkin diubah. Ketika kamu berhenti melawannya dan mulai mendengarkannya, kamu tidak lagi merasa tersesat. Kamu hanya sedang pulang, kembali ke dirimu sendiri dengan pemahaman yang lebih dewasa tentang cinta, hubungan, dan ketenangan yang layak kamu miliki. Tidak semua hubungan berakhir dengan kebersamaan, dan tidak semua kebersamaan berarti kebahagiaan. Ada hubungan yang mengajarkan kita cara mencintai, dan ada yang mengajarkan kita cara mengenal diri sendiri. Keduanya sama-sama penting, meski tidak selalu menyenangkan. Jika hari ini kamu merasa capek dalam hubungan, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Kelelahan bukan tanda kamu gagal mencintai, melainkan tanda bahwa hatimu sudah terlalu lama berusaha sendirian.
Stoikisme tidak memintamu menjadi dingin atau tidak peduli. Ia hanya mengingatkan bahwa mencintai orang lain tidak seharusnya membuatmu kehilangan kedamaian, harga diri, dan kendali atas hidupmu sendiri. Kamu tidak harus selalu mengerti segalanya hari ini. Kamu tidak harus langsung tahu apakah harus bertahan atau melepaskan. Yang terpenting adalah kejujuran pada dirimu sendiri. Mengakui apa yang kamu rasakan tanpa menyangkal, tanpa drama, tanpa berpura-pura kuat. Karena dari kejujuran itulah kejernihan perlahan tumbuh. Ingatlah, kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana seseorang mencintaimu. Kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk berubah sesuai harapanmu. Tapi kamu selalu bisa memilih bagaimana kamu menjaga dirimu sendiri. Kamu selalu punya kuasa atas sikap, batas, dan nilai yang ingin kamu pegang. Jika kamu memilih bertahan, lakukanlah dengan kesadaran, bukan ketakutan. Jika kamu memilih pergi, lakukanlah dengan martabat, bukan kebencian. Apapun pilihanmu, biarlah itu lahir dari ketenangan, bukan kelelahan. Karena hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dalam hubungan yang membuatmu terus bertanya-tanya tentang nilai dirimu sendiri. Stoikisme tidak memberikan jawaban pasti tentang cinta, tapi ia memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan untuk menghadapi apapun hasilnya. Dan ketika kamu sudah tenang, kamu tidak lagi takut kehilangan. Kamu hanya ingin hidup dengan jujur. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika kamu sedang berada di fase lelah dalam hubungan, semoga kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Dan semoga hari ini kamu sedikit lebih berani untuk menjaga dirimu sendiri.